hadir. Jadi salah satu kegiatan pada hari ini adalah kami akan memberikan gambaran kepada Anda semua tentang pelaksanaan yang akan kita lakukan mulai besok tanggal 20. Kemudian kami juga akan memastikan kepada Anda semua bahwa proses ini dapat berjalan dengan lancar, dan kami juga akan memastikan kepada Anda bahwa Anda itu bisa mengganti background gambar yang ada di belakang Anda. Jadi kita sama semuanya, karena satu kegiatan ini tidak ada yang berlatar belakang yang lain nantinya. Dan kami mengharapkan kepada Anda semua bahwa tidak ada lagi yang kesulitan dalam mengubah nama, merename nama, mengubah dan sebagainya. Karena Anda juga akan melalui kegiatan ini sampai dengan Anda ujian nantinya. Jadi tidak ada istilah lagi bagaimana tanggilang mukanya, bagaimana yang gubah namanya dan sebagainya. Oleh karena itu pada hari ini kita sambil diskusi, dan besok itu tidak ada lagi yang mengalami hambatan atau kesulitan. Kemudian host tadi pagi udah memberikan arahan, tolong yang mukanya buram, yang tolong mukanya kabur, blur, kena background itu, tolong cahayanya bagaimana, udah kami sampaikan tadi. Dan bahkan kemarin di angkatan 3 ini, kawan-kawan udah coba belajar masing-masing. Jadi disponsori oleh Mbak Rina, Bu Rina kemarin, untuk belajar gimana ngubah nama, background dan sebagainya. Jadi inisiatif dan kreatif sekali. Oleh karena itu, saya mengharapkan tidak ada lagi yang kesusahan pada hari ini. Karena sebelum masuk hari ini, mereka udah latihan. Masa sih Bu Rina dah susah payah membuat zoomnya sampai hari itu pun masih gie, gimana lah ceritanya kan gie. Jadi tidak ada lagi nanti yang gambarnya hilang dan sebagainya. Dan sekarang kita cek dulu nih. Dokter Edi belum. Leniwati terbalik tulisannya. Coba kalau kawan-kawan lihat tuh, Leniwati lain dari yang lain tuh tulisannya tuh. Model KC terbalik gimana bacanya ya. Kemudian siapa lagi ini? Jadi harapan kita tidak ada lagi seperti ini lagi besok. Jadi harapan kita pada hari ini kita clear semuanya. Jadi kami tidak ada lagi yang besok yang kerok-kerok tentang background terbalik, namanya salah dan sebagainya. Karena restoran kawan-kawan, waktu kami habis sekitar setengah jam atau 1 jam hanya untuk ngoceh, jual kecap, ngecap, hanya nyuruh ngubah backgroundnya, namanya salah, belum masuk dan sebagainya. Coba Pak Mustaqim tuh, Pak Mustaqim ada yang tidak bisa muke Pak Mustaqim enggak? Tuh. Bu Sri Renianti, bisa enggak bilang muke Mustaqim tuh? Bu Reni, Bu Sri. Coba ngomong, Bu. Mute dulu suaranya, Bu. Kabur Pak, ada nampak. Bisa enggak nampak? Saya pun betul enggak nampak. Sungguh pun saya berkacamata, Bu Sri kacamata pun enggak nampak. Pak Mustaqim coba dibenarkan dulu, Pak Mustaqim ya. Digenakan dulu gimana supaya nampak. Tadi udah diminta oleh kawan-kawan saya untuk bagaimana pencahayaan dan sebagainya. Jadi hari ini kita belajar itu dulu lah. Jadi saya habiskan waktu saya hari ini hanya untuk ngecap, membetulkan latar belakang dan sebagainya. Jadi supaya besok waktu saya tidak habis untuk ngomong, untuk mengubah, menyuruh dan sebagainya. Jadi malu juga kita. Kita terserah kawan-kawan malu kalau ada dari pengajar dari provinsi ternyata kita tidak bisa ngubah iya. Kemudian saya cek lagi ini. Tadi yang terbalik udah belum? Siapa tadi yang terbalik tadi? Bentar. Bentar dulu ya. Rindi apa sih belakangnya Rindi ini? Apa itu gambar apa itu? Ya Pak.
Apa gambar apa tang macam-macam kain apa? Itu apa gambar apa tuh? Layar saya Bapak pakai tirai, tirainya ada bolong-bolong ya Pak. Nah, Jadi agak Rindi, bolong-bolong. bisa nggak kau cari yang datar aja? Kau cari yang datar dulu anunya. Dinding kalau bisa dinding boleh, warna hijau dinding bisa. Dinding warna hijau sih Pak. Pink bisa ya Pak? Kau coba aja dulu, sambil kita coba dulu. Hari Oh ini iyalah kita Pak, ya sebagai Pak. evaluasi lah semuanya, ya. Dan sedikit aja nanti saya sampaikan bagaimana. Karena kalau tidak, pada hari besok kita udah mulai masuk belajar, waktu kita habis cuma hanya itu gitu aja. Kasihan nanti peserta tidak dapat materi, cuma dengarkan ocehan dari hostnya, dari panitianya nanti kan. Terus lagi, siapa lagi? Unik apa tuh? Mega masker gak tuh? Apa unik? Masker. Ngapa unik? Unik kalau nak ngomong, diklik dulu yang unmute suaranya. Saya pilek, Pak. Ngapa dia? Pilek, Pak. Rindi, coba Rindi. Rindi, mana suaranya Rindi? Iya, Pak. Rindi tambah lagi mukanya, tinggal mukanya tolen nang putih. Udah lah cari tempat tuh, Pak. Coba cari dulu, sampai ketemu. Dapat dia pasti ketemu. Di luar lah, Pak, yang bisa tuh. Gimana pun caranya bisa coba. Nah, Pencahayaan kalau enggak backgroundnya. guys, mana bisa? Mustaqim belum berhasil. Belum Pak, tang dari tadi ngubahnya dah antau berubah. Mustaqim. Mustaqim. Mustaqim bisa dengar saya gak? Mustaqim bisa dengar saya enggak? Mustaqim enggak ada suara, baik. Mustaqim coba jangan membelakangi cahaya atau cari posisi cahaya, itu masalah cahaya Pak Mustaqim. Jadi baik kawan-kawan semuanya, jadi hal-hal seperti inilah yang menghabiskan waktu, kemudian menguras tenaga, karena kawan-kawan belum bisa menggunakan IT, belum bisa mencari tempat yang pas, sehingga panitia selalu teriak-teriak, ganti background, ganti itu, tulis nama, nomor yang salah, dan sebagainya. Jadi waktu untuk masuk Zoom yang setengah jam itu kurang, karena ini udah dari pagi tadi sampai sekarang
Saya masuk 15 menit belum ngomong ke materi ini, ke substansi. Hanya untuk nyuruh ngubah itu aja. Jadi habis waktu kita. Tapi enggak apa-apa waktu ini kita habiskan untuk begini aja, enggak apa-apa. Yang penting besok pada saat kegiatan kita bisa udah berjalan yang baik. Kami ingin besok enggak ada lagi yang seperti ini. Rindi enggak boleh di belakangnya ada cahaya gitu, enggak ada bolong-bolong gitu. Harus Rindi enggak boleh gitu, harus cari yang datar coba. Kemudian Nopi muncul, oke. Ah, kalau saya warna lain jadi buram muka saya, Pak. Kalau warna lain selain hijau jadi buram deh. Yang enggak buram warnanya apa? Warna hijau tadi bagus, Pak. Cuman nih lah ada bolong-bolongnya nang tirainya, Pak. Karena pakai tirai bolong. Coba hijau enggak bolong. Ada enggak? Kalau janda bolong ya bagus bunganya. Kalau tirainya bolong muka ibu enggak nampak. Kenapa Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya? Kalau mungkinnya enggak jelas, kami enggak tahu Mau di siapa yang belakang ada di belakang cahaya situ. katanya. Cobalah. Mau ke Rindi, benarkah Rindi ini? Nah, kan pertanyaannya gitu. Jangan-jangan orang lain yang masuk situ namanya Rindi, Rindinya tidur, kan bisa gitu. Nah, karena masalah sekarang kita diklat. Duh, enggak jelas. Betul lah tadi situ, Pak. Yesi mana Yesi? Ya, Pak. Yesi, Ya. mana Yesi? Ya, Pak. Mana orang yang saya cek Yesi? Yesi, Yesi baru masuk. Yesi baru masuk ya? Yesi bisa dengar saya enggak? Ya. Yesi bisa dengar saya enggak? Saya tadi keluar, Pak. Keluar sendiri. Keluar ke mana? Tadi dah saya masuk keluar lagi. Terus? Bisa, Enggak bisa. masuk. Terus enggak masuk-masuk lagi? Yesi? Pak. Bisa, Pak. Halo Pak. Sinyal Ngapain tang keluar Yesi? masuk. Kalau saya Halo masuk, Pak. Iya, Pak. Yesi, bentar, Ya. Mustaqim standby, saya ngomong. Iya, Standby dulu, tenang dulu, sabar Udah dulu. masuk saya, Pak. Tahu udah masuk, jam 9.15 Yesi baru masuk. Acara itu kan jam 9. Iya, iya. Tadi, ya saya tiap kali ngubah nama, Pak. Keluar. Jadi Yesi di mana tuh? Enggak bagus sinyalnya tuh. Iya, sinyal kayaknya, Pak. Ya, tak bagus. Di rumah saya, Pak. Yesi tetap bertahan dengan kondisi seperti itu oke nantinya. Nah, nanti saya gantian ya lah, Pak. Jaringan mungkin eksis enggak bagus tadi. Jadi maksud gini, kan kami udah ingatkan kalau jaringan tidak bagus. Jadi ini sekalian ini kita evaluasi lah ya. Kalau jaringan tidak bagus, cari sinyal yang bagus. Daripada nanti masuk, keluar lagi tidak bisa masuk Ibu. Kalau Ibu keluar masuk nanti, tidak kami admit, kami keluarkan nanti. 2 kali, 3 kali masuk, keluar masuk kami keluarkan. Nah gitu, itu ketentuannya. Oke, kedua Eka, mana Eka nih?
Eka Gus Hardinata. Pak Eka masih loading, Pak. Baru nak masuk. Karena 2 orang ini terlambat nih, Yesi sama Eka. Loh, bayangkan calon CPNS saja disiplinnya macam gitu, diklat lagi itu. Nak diberi berapa nilai disiplinnya kalau gitu? Iya, Pak. Ini kawan-kawan sadar enggak dia sedang diklat ini? Ini diklat kedisiplinan dinilai juga. Mana Eka? Bentar, saya tunggu Eka dulu bentar. Kita absen dulu. Eka bisa dengar saya enggak? Bisa, Pak. Cuman video lo belum muncul, Pak. Belum muncul. Eka di mana sekarang? Iya, Pak. Sorry, Pak. Tadi lambat sinyal masuk. Hah? Tadi lambat sinyal masuk, Pak. Lagi berbalik dengan pasut sinyal. Sinyal lama lalu. Kau di mana itu? Di rumah, Pak. Di rumah. Rumahmu di mana? Selakau, Pak. Selakonya di mana? Sungai Nyiri. Sungai Nyirih. Kau tahu enggak masuk jam berapa? Tahu, Pak, jam 9. Jam 9. Kau jam setengah 10 baru masuk, setengah jam. Kau telat setengah jam. Iya, Pak. Tahu enggak kau lagi diklat toh? Tahu, Pak. Tahu. Mau enggak diklat, enggak disiplin gimana? Enggak lulus. Iya, Pak. Enggak lulus enggak? Lulus, Pak. Nah, lulus. Jangan nak terlambat lagi. Iya, Pak. Oke. Kawan-kawan semuanya, jadi setengah jam habis waktu untuk gitu tolen. Jadi mudah-mudahan nanti besok hari pertama kegiatan e-learning nanti yang notabene ada dari pengajar nanti, tidak ada lagi seperti ini. Ini harapan kita semua nanti. Jadi kami pada hari ini akan melakukan pengarahan dan sekaligus kita akan mengevaluasi kegiatan yang telah kita laksanakan. Ini contoh aja pada hari ini. Kemudian mudah-mudahan nanti sekali lagi pada saatnya nanti tidak lagi terjadi masalah. Baik, kawan semuanya, masih ada yang terlambat tadi 2 orang, Eka dengan Yesi. Anda terlambat pada hari ini. Oke, catatan dari kami hari ini walaupun tidak dalam materi pembelajaran, Anda pada hari ini tidak disiplin, khusus hari ini. Baik kawan-kawan, di antara yang sampaikan tadi ada beberapa yang sudah menjadi catatan dari kami yang akan kami sampaikan. Sekali lagi, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan tata tertib di dalam pelaksanaan laksar yang akan dilaksanakan pada mulai besok. Nah, kemudian nanti Pak Herwadi akan menyampaikan mungkin berkaitan jadwal dan sebagainya, tugas dan sebagainya. Pada kegiatan laksar ini, Anda harus sudah membuka semua materi melalui MOOC. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi lah yang tidak buka. Kalau sampai tidak buka sama sekali keterlaluan. Kemudian Anda sebelum memasuki pembelajaran klasikal, jadi peserta harus wajib lulus MOOC. Jadi harus lulus. Kalau tidak lulus pun diulang lagi. Jadi ada ketentuan nantinya. Kalau nak nilai 100 maksimal 3 kali coba.
Nah, kalau udah 4 kali tidak bisa nilai 100. Nah, itu yang kita jelaskan di awal kemarin. Kemudian bisa lulus ya Pak, bisa sampai 100 kali ngikut pun bisa sampai 100 kali. Kalau nilainya cuma 30, 20, 50, sampai 100 kali harus dicoba. Bisa ke Pak 80, tidak bisa 80, 70 sekian yang bisanya dicapai nilai, dia pun cukup makan. Jadi antara apa namanya, nak dibuang ke kiri, dibuang ke kanan lagi lah nilai, tapi lulus. Asal dicoba sampai selesai. Jadi cukup makan lah. Di harapan kami jangan cukup makan lah, lebih sedikit lah untuk nabung kan, untuk hari depan, masa depan kan. Jadi pas cukup makan lah Pak, harus nak gila. Mungkin bisa dilebihkan lah, ya kan nilai kan bagus. Karena nilai ini semua nanti akan dikumulatifkan menjadi nilai akhir. Termasuk sikap perilaku, disiplin, dan sebagainya. Jadi kami mohon untuk kawan-kawan, walaupun ini virtual, jangan dianggap remeh. Karena Anda ini baru 80%, jadi belum pasti lulus. Anda hari ini harus ikut laksar dan harus lulus. Ikut dan lulus. Ikut tolen tidak lulus, makasih, tidak bisa diangkat. SK-nya pemberhentiannya. Terima kasih atas pengabdian Anda selama berapa bulan, itu SK-nya. Kalau Anda lulus, bagus nilainya, maka SK-nya bagus. Selamat Anda diangkat menjadi PNS. Kan gitu. Jadi harapan kita semua, Anda lulus lah harapannya. Tapi nasib Anda kan tergantung Anda semua. Jadi bukan tergantung saya, tergantung Pak Irwadi, tergantung Kaban, tidak. Anda semua yang menentukannya. Kalau Anda bekerja keras pada hari ini, insya Allah Anda akan sukses, Anda akan berhasil. Itu harapan kami semuanya. Nah, kemudian yang kedua, semua kegiatan Anda nanti akan menggunakan aplikasi. Jadi menggunakan aplikasi yang sudah Anda bisa masuk login di situ, yaitu menggunakan Learning Management System atau LMS yang dibuat oleh LAN. Jadi aplikasinya langsung masuk ke LAN Jakarta. Jadi bukan masuk ke panitia sini Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Masuk ke LMS LAN. Jadi tidak bisa nak ngubah nilainya, nilai 50 masuk 50 lah masuknya. Panitia saya tidak bisa merubah nilai itu. Yang bisa merubah nilai itu Anda sendiri. Oke, nah kita lanjut lagi. Pada saat masuk pembelajaran distance learning, berarti distance learning kan mulai besok nih. Yang sinkronus, jadi peserta wajib bergabung ke Zoom meeting. Linknya atau ID-nya nanti akan di-share melalui grup Telegram. Jadi kita yang punya grup kita itu nanti akan dikirim situ. Jadi kita wajib bergabung di Zoom meeting. Jadi kegiatan itu nanti akan diberikan materi oleh pengajar atau WI-nya. Jadi masing-masing WI sudah ada nanti, masing-masing kelompoknya. Jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu masing-masing sudah ada video suaranya. Sebentar kami sambil mengecek panitia. Oke. Coba Juniati, mana Juniati? Tuh kan? Juniati izin ke toilet. Oke. Jadi adik-adik semuanya, aktivitas Anda ini kami pantau semuanya. Jadi kami monitor sini, Anda kemana, Anda tidur pun akan kami pantau. Ya. Jadi Anda hilang kami pantau. Baik. Itu kegiatan yang sinkronus. Jadi nanti sekali lagi yang sinkronus nanti masing-masing kelompok itu sudah ada pengajarnya, WI-nya. Jadi pengajar nanti ada dari
provinsi. Jadi nanti teknisnya pada saat Anda masuk di kelas ini, jadi biasanya karena pengajar terbatas, jadi yang maju dulu itu nanti kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, nanti yang pagi, kemudian jam 10 nanti kelompok 3 dan 4. Jadi gantian. Jadi tidak sama-sama 4 kelompok maju. Nah, itu nanti Anda harus bergabung di grup Zoom meeting. Nah, nanti linknya minimal H-1 sudah kami bagikan kepada peserta. Jadi besok Anda harus masuk melalui Zoom meeting itu, kemudian masuk ke kelas besar, dan akan kami sebarkan, kami transfer ke kelas masing-masing dengan pengajar masing-masing. Kemudian kami mengharapkan kepada Anda, tuliskan format nama sesuai dengan yang diminta oleh panitia. Nanti akan kita coba nanti. Kalau Anda tidak membuat nama seperti itu, tidak akan di-admit. 1. Kedua, jika background Anda tidak bisa menampilkan gambar seperti sekarang ini, Anda tetap di waiting room. Tidak akan di-admit sampai selesai. Itu konsekuensinya. Jadi Anda harus bisa mengubah nama dengan background. Nanti kita coba untuk mengubahnya. Itu. Kemudian peserta diwajibkan untuk masuk classroom 30 menit sebelum Zoom meeting dimulai. Jadi 30 menit itu untuk apa Pak? Kan lama nunggu. Sekarang aja udah hampir setengah jam lebih. Hampir 1 jam, ternyata ngubah nama dan sebagainya. Itulah yang akan kita sampaikan nanti. 30 menit itu harus sudah masuk. Persiapan. Ada yang sinyal Pak hilang, lampu mati, namanya belum berubah, mukanya kabur. Nah, itulah kesempatan 30 menit. Tapi mudah-mudahan nanti besok triulan ngantuk. Hati-hati masuk lalat, mulutnya nguap ditutup. Nah, jadi nampak semuanya Bapak Ibu. Jadi apapun Anda lakukan, begaruk pun nampak oleh kami. Kemudian mainkan HP pun nampak. Jadi hati-hati. Nah, kemudian saya lanjutkan. Itulah fungsinya 30 menit untuk persiapan. Kemudian nanti pada saat masuk Zoom meeting, peserta harus menuliskan nama kelompok. Boleh dicatat kalau mau dicatat. Nama kelompok, kemudian underscore, nomor urut kelompok, nama lengkap. Nah, kan beda dari sekarang kan. Sekarang kan yang dimaksud adalah nomor absen, titik, nama lengkap. Nah, yang sekarang, karena ini kan kita kan kelompok besar. Yang penting Anda itu ingat perintah panitia saja. Kalau dimintanya nomor besar, berarti nomor besar 1 sampai 40. Kalau diminta nomor kelompok, berarti 1 sampai 10. Jadi 01, 02, dan seterusnya sampai dengan 10 atau 10. Saya ulangi. Untuk masuk kelompok besok, perintahnya itu masuk dengan nomor kelompok. Jadi sebutkan kelompoknya, misalnya kelompok Romawi 4, underscore, garis bawah, kemudian nomor kelompoknya. Tuliskan 01, titik, nama lengkap. Bisa kan? Bisa ya, mudah nanti kita ubah. Nah, sanksinya Pak bagaimana kalau tidak sama? Kalau tidak sama, jadi Anda itu tidak di-admit oleh panitia dan tetap berada di waiting room. Jadi tinggal seorang nanti di waiting room sampai acara selesai. Jadi paling ada panitia atau ada pengajar situ, tapi tidak kami gabungkan dengan pengajar lah, kami carikan tempat lain lah. Jadi nunggu seorang situ, dicogol situ. Sampai bisa merubahnya baru hostnya masukkan ke kelasnya. Dan waktu pun selesai habis. Jadi nanti yang terlambat masuk, yang belajar pun keluar. Jadi tinggal seorang guys, 2 kali seorang deh kan. Jadi kalau tidak mau tinggalkan seorang, maka harus bisa mengubahnya.
Kenapa kami buat begitu? Karena kami ingin Anda itu melek IT, jadi mau belajar. Sekarang kan diklat nih, latihan dasar kan, harus bisa semuanya. Kalau enggak bisa belajar. Jadi percuma Rinawati kemarin yang latihan ngubah nama, ngubah background sampai sekarang enggak bisa. Kan dia kan udah latihan. Terus dibilangnya, Pak saya kan enggak ikut. Nah salah siapa kan dah suruh Rina semua diikut. Berarti Anda tidak respect, tidak respon. Terhormati Bu Rina buat namanya kan. Enggak ada yang mau ngikut. Iya kan? Nah oke. Sekarang selanjutkan. Seluruh peserta diwajibkan untuk memantau grup Telegram masing-masing. Jadi untuk melihat perubahan jadwal, informasi, ada yang hal yang baru dan sebagainya, atau perubahan jadwal. Misalkan, Pak jadwalnya kan ada semari, bukan Naruto. Kan jam misalnya jam 10. Tahu-tahu ngapain mau juga jam 9. Nah inilah yang kami maksud tadi, perubahan itu akan kami sampaikan melalui Telegram. Nah, Pak bagaimana dengan kalau saya tidak baca, kelalaian terhadap informasi tersebut menjadi tanggung jawab peserta masing-masing. Jadi panitia tidak mau tanggung jawab tuh. Kalau misalnya terlambat, tidak masuk, tugasnya tidak buat, karena nanti semua akan dinilai. Pak semari kan tugasnya bukan hari itu, ngawitan suara itu. Nah itulah fungsinya tadi kita buat grup Telegram, kan gitu. Jadi sekali lagi kalau Anda terlambat, Anda tidak membuat tugas karena tidak membaca informasi, risiko ditanggung masing-masing. Kemudian selanjutnya, peserta diwajibkan untuk melakukan presensi dengan ketentuan kehadiran yaitu pada pagi itu jam 7.00 sampai dengan 09.00. Jadi pada saat kegiatan ada jadwal absen, Anda harus absen. Menggunakan waktu WIB, jangan WITA, jangan waktu yang lain. Jadi waktu Indonesia bagian barat, jadi sama dengan waktu Kalimantan Barat, ya. Jadi nggak usah waktu yang lain, WITA, waktu tengah dan sebagainya. Kalau sore jam 5 sampai dengan jam 4. Nah, jadi kalau misalnya nanti Dr. Edi ada pas misalnya ada kegiatan misalnya kan, oh ini udah pagi nih, misalnya ada yang harus misalnya terpaksa harus misalnya visit atau apa bahasanya itu kan. Wah ini kan udah jam 8 nih, saya belum absen. Nah mohon izin Pak Dokter nanti kalau bisa absen dulu. Jangan lupa absen dulu. Nah jadi kalau misalnya Bu Endang misalnya pergi ke mall nanti kan, misalnya udah jam 8 tuh ulang absen. Nah tengah-tengah keramaian itu absen dulu. Absen dulu. Atau misalnya Nopi misalnya udah jam 4 lah balik beraya belum absen dulu. Biar tengah jalan berhenti. Kalau hujan Nopi, nah berhujan-hujan absen, habis HP-nya kelak. Jadi intinya ingin kami sampaikan bahwa patuhilah jam itu, karena kalau enggak absen nanti dianggap tidak hadir, kan sayang. Cuma absennya cuma berapa menit selesai, tinggal klik absen selesai kan. Itu. Jadi kalau di luar itu gimana Pak? Oh, saya kan jam 10 absen Pak hari itu, maka dihitung terlambat. Jadi terlambat deh. Jadi pada saat kegiatan itu kan khusus untuk yang kegiatan sinkronos. Jadi pas ada kegiatan sinkronos, pagi itu harus absen. Misal ada tanggal berapa sinkronos, misal saya cek dulu sebentar jadwal. Yang sinkronos itu 22. Nah, 22 itu harus absen. Absen tuh 22 hari Sabtu. Pagi dan absen sore, jangan lupa. Nah, itu khusus untuk yang sinkronus. Sekali lagi, kalau tidak absen mana Pak? Dihitung tidak masuk atau terlambat. Sayang, hanya berapa menit aja tidak absen. Kemudian asinkronus ada ke absen Pak. Nah, pembelajaran mandiri, cek aja nanti di anoknya, Bapak di kolab jar. Buka di kolab jar, ada absennya. Nah, absen aja nanti. Itu kegiatan dengan absensi.
Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana dengan kegiatan proses pembelajaran waktu sinkronos? Nah, peserta wajib mengaktifkan video. Jadi tidak ada yang memberikan tanda silang di video pada saat sinkronos. Karena kami semua di panitia tim di sini memantau seluruh kegiatan Anda, apakah Anda itu aktif atau tidak. Jadi kami punya tim, punya kru masing-masing di depan laptop dan kami akan memberikan semua catatan-catatan itu jika Anda tidak mengaktifkan video. Kenapa? Karena Anda pada saat ini adalah sedang melaksanakan diklat, kemudian kami ingin kehadiran Anda itu menyaksikan atau mendengarkan pengajar menyampaikan materi. Kami tidak ingin Anda kalau di mute videonya, namanya misalnya Muhsinin ada, tapi orangnya tidur ke belakang. Atau peserta mengganti mukanya dengan gambar. Jadi kami cek nanti 3 detik atau 1 menit tidak bergerak fotonya kami cek. Misalnya Julian Shah tidak bergerak nih, ini foto atau kan mulai gerak, berarti dia ada nih. Nah, Sophia mulai gelek-gelek kepalanya juga kan. Nah, Kiki ketawa, berarti ada orangnya. Rindi, nah Rindi tidak jelas nih, kami patut dicurigai Rindi. Karena Rindi mukanya tidak jelas, apakah orangnya benar Rindi atau bukan. Tidak jelas ke Pak? Di saya situ jelas Pak. Nah, baru berubah tadi kan Daan. Oh Iya gak? iya Pak, baru anak kali. Siapa lagi? Ya udah, semua pada senyum dah. Nah, berarti kalau ada senyum, ketawa, senyum, nah, berarti udah ada tanda-tanda kehidupan. Nah, Eka Gus Hardinata, ini patut dicurigai kemana orangnya. Oke, KWC. Baik. Itu beberapa hal yang kita sepakati. Jadi Anda 1 menit tidak bergerak, kami curiga. Kami telepon nanti. Jadi patut dicurigai bahwa Anda itu menempelkan foto. Ini mungkin saja Pak Ibnu Muhlisin, sarjana komputer ini. Kan dia canggih IT-nya. Dibutakannya panitia, tempelnya mukanya gini kan. Dia ngopi ke warung. Pak Ibnu nih. Nah, kemudian siapa lagi? Sambil ngecek. Karena kami punya kru masing-masing, nanti ada petugas. Jadi pada saat kegiatan berlangsung nanti di dalam ruangan di dalam acara pembelajaran, setiap kelas itu masing-masing ada panitianya. Dan kami panitia Indu akan memantau seluruh kegiatan yang akan berlangsung. Jadi nanti ada misalnya pengajarnya ada masalah, share screen tidak bisa, nanti tinggal dibantu oleh panitia. Itu fungsinya. Kemudian itu berkaitan dengan video. Nah, audio kalau Anda tidak berbicara, audionya dimatikan saja. Itu. Nah, kalau mau berbicara jangan lupa dinyalakan, diklik. Nah, nanti bisa keluar suaranya. Nanti kalau tidak dinyalakan, teriak-teriak pun tidak kedengaran oleh panitia. Kemudian yang lebih seru lagi gini, misalnya Ahmad Sodikin bertanya, nah di kiri kanannya karena di kantor ramai ada yang teriak, ada yang ketawa. Nah itu kalau bisa jauhkanlah dari kebisingan hingar-bingar Pak Ahmad Sodikin misalnya. Jadi nanti kalau misalnya Mbak Yesi misalkan bertanya apa Pak, silakan. Nah, tapi kiri kanannya ramai orang, ada yang nyanyi, muter lagu sebagainya. Jadi itu dapat mengganggu yang lain. Disuruh matikan, dia tidak bisa ngomong. 2 jam Anda menyendiri, seperti kawan-kawan yang lain bisa tenang dan sebagainya. Itu untuk kegiatan teknis dalam menonaktifkan video ataupun audio. Nah, jadi jangan lupa nanti harapan kami semua nanti
kawan-kawan bisa lebih aktif lah di dalam diskusi dengan pengajar. Jadi jangan takut, ini adalah proses Anda untuk belajar. Jadi silakan diskusi aktif. Jadi pengajar lebih senang jika Anda itu diskusi ramai dan sebagainya, tapi terarah. Jadi jangan ngomong asal bunyi, ngomong harus ada dasarnya dan sesuaikan dengan materi yang dibahas. Jadi saya nak nanya yang lain, nanti lain nanah, lain koreng, nak nyambung. Jaga sembung bawa golok. Nah, itu apa selanjutnya enggak tahu saya. Oke, adik-adik semuanya, itu kegiatan yang akan berlangsung nanti. Jadi proses pembelajaran dalam kelas seperti itu. Nah, satu hal lagi yang ingin kami sampaikan, pada saat Anda ingin bertanya, maka Anda harus mengangkat tangan atau raise hand. Jadi kalau angkat tangan seperti saya ini berarti Anda ingin bertanya atau lambaikan tangan seperti ini. Nah, ini mana tangan Anda? Ini berarti Anda ingin bertanya. Teknis bertanya adalah sebutkan nama Anda. Jadi izin bertanya, misalnya Rinawati nomor absen 03. Tanyakan langsung. Jadi tidak usah sambil pengajar ngomong, kita langsung ngomong. Pak, apa yang maksudnya? Mana? Siapa ini? Bingung. Nah, sebutkan nama. Izin bertanya, Rinawati izin bertanya. Nah, nanti oke, silakan Ibu. Apa yang mau tanyakan baru kita ngomong. Jadi itulah namanya kalau pembelajaran di dalam jarak jauh seperti itu, karena kami tidak nampak siapa yang bertanya, yang mana orangnya, siapa namanya. Gitu. Nah, itu teknis dalam pelaksanaan nanti. Nah, kemudian selanjutnya, Pak, boleh ke kencing? Boleh, tidak boleh ditahan. Jadi jangan sampai 3 jam kencing di WC. Masa kencing kemana? Sampai selesai materi, tidak ada yang masuk. Ke WC, Pak, ngapain? Nah, tidur kali. Jadi, karena prosesnya itu kan belajar. Kalau lama-lama di dalam kamar kecil bilik termenung isi diconom namanya. Sampai orang selesai dia baru masuk juga. Apa yang dibuat di dalam bilik termenungnya. Kan itu. Jadi silakan izin yang Anda lakukan sekarang udah benar. Ada yang izin ke belakang dan sebagainya. Oh, ini siapa nih? Rindi, sinyal lemah jadi terkeluar. Nah, itulah. Rindi. Udah masuk ke Rindi nih? Udah, Pak. Udah. Nah, makanya kami harapkan kepada Anda semua supaya mencari lokasi yang bagus. Ini Eka, masa Eka Selakau bagus-bagus sinyal dekat Singkawang kau gimana lalu enggak ada sinyal ya? Eka. Selakau lagi. Selakau kan dekat mall. Masa enggak ada sinyal? Oh, Pak. Wiping. Wiping. Lelet. Oh, lelet. Kau carilah tempat yang bagus. Ya, bagus Pak, Pak. Senak kau paju enggak ada sinyalnya, ngapain kau tunggu sih kan gitu. Basing bagus, Pak. Oke, itu berkaitan dengan pembelajaran. Nah, kemudian yang izin tadi silahkan chat di Zoom, izin ke belakang. Kemudian kalau bermasalah seperti Eka tadi, keluar masuk sebagainya, kemudian silakanlah kasih tahu panitia lah. Tapi kalau bisa jangan tiap keluar masuk, 10 kali keluar masuk, tidak akan kami admit lagi. Kau saurang itu orang keluar masuk kan. Kemudian bagaimana dengan mati lampu? Nah, itu mati lampu. Kalau udah 2 menit lagi habis materi, mati lampu, ke pasar pun habis waktunya. Nggak bisa lagi. Ya udahlah, di WA kan ke panitia aja mati lampu. Kasih tahu. Tapi kalau baru nak mulai ada mati lampu, usahakan cari tempat yang nggak mati lampu. Beli lilin ke warung, pasang lilin bisa kali. Ya. Minimal maksud saya cari tempat yang nggak mati lampu lah. Kemudian sama dengan kawan-kawan, Pak sinyal buruk. Nah, larilah cari sinyal dulu. Cari sinyal, kemudian kalau enggak siapkan sinyal dari sekarang, beli ke warung dulu. Beli 2 keranjang ke 3 keranjang ke sinyalnya persiapan.
Jangan sampai kehabisan. Kalau enggak, togoek dah Telkomselnya. Nah, jadi enggak usah balik-balik ke Telkomsel. Supaya sinyal kuat. Jadi mudah-mudahan mulai sekarang diantisipasi. Bagi yang lingkungannya sinyal lemah, cepat-cepatlah cari sinyal yang bagus. Misalnya besok atau hari Sabtu ada Zoom meeting sinkronus. Oh, sinyal itu enggak bagus. Enggak usah ditunggu di situ. Cari lokasi, tempat kawan yang bagus sinyalnya, tempat keluarga, numpang bentar. Daripada nunggu putus-putus keluar masuk. Itu salah satu cara antisipasi sinyal yang lemah. Kemudian, Pak, boleh ke minum? Nah, untuk minum, kata Dokter Edi, silakan minum air putih banyak-banyak. Karena posisi kita duduk seperti ini harus banyak minum. Kata Dokter Edi supaya tidak dehidrasi, kekurangan cairan. Nah, kalau misalnya Ibu Mas Kupah mungkin cukuplah cairan dalam tubuhnya, ya kan? Ya enggak? Macam Pak Habibie ya kan sedang juga lama duduk, kencing tolen, kurang air lah. Jadi usahakan untuk sediakan air putih saja. Pak, minum Coca-Cola boleh ke? Kami menyarankan minum air putih saja, dibolehkan minum air putih. Jadi tidak boleh makan dan tidak boleh merokok bagi laki-laki, apalagi perempuan. Sekali lagi, tidak diperkenankan untuk makan, tidak diperkenankan untuk merokok. Kalau air putih masih bisa ditoleransi, jadi boleh. Pak, betapur-tapur makan ke? Ketahuan kami dan kalau. Oke, itu kesepakatan kita untuk cerita makan dan minum. Karena diklat di mana-mana yang namanya Zoom meeting seperti ini tidak diperkenankan untuk makan dan minum. Di BKN juga mereka diklat tidak boleh makan minum. Peraturannya itu tata tertibnya tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Nah, cuma kami toleransi kalau minum air putih boleh. Karena nanti Pak Dokter Ede komplain, Pak nanti kawan-kawan dehidrasi. Kita sepakat minum air putih boleh. Nah, oke. Jadi Kiki usah makan kue raya di depan kami itu. Karena kalau dia makan kue raya, kami bisa carat juga lah, nak makan juga lah. Nah, kalau enggak bagi nanti payah juga. Jadi kita sepakat tidak boleh. Ada waktunya Ki, kalau nak makan kue raya. Nah, saya lupa ngajak saya tapi. Oke. Itu kegiatan makan dalam kelas. Nah, selanjutnya pakaian. Pakaian selama proses pembelajaran ada sesuai di dalam surat. Di dalam surat yang kami sebutkan untuk kegiatan sinkronus. Nah, Pak Arito pakai ya? Nah, terima kasih Pak Dr. Hedi sudah menggunakan pakaian yang sesuai dengan dalam surat. Oke, yang belum bedasi enggak apa-apa. Tetapi pada saat besok sinkronus, tidak ada lagi peserta yang tidak menggunakan dasi. Tidak ada lagi peserta yang tidak menamakan, tidak menggunakan PIN Korpri. Tidak ada lagi peserta yang tidak menggunakan nama. Tidak ada lagi yang tidak menggunakan sel atau kerudung. Atau masuk dasi, tadi udah dasi ya. Tidak ada lagi. Sesuai dengan ketentuan bahwa gunakanlah atribut itu sesuai yang dalam surat. Nah, jilbab warna apa ya? Jilbab warna hitam katanya. Nih, hitam ya. Nah, dalam suratnya kan. Intinya dibaca suratnya nanti Bapak dan Ibu ya, adik-adik ya. Baca di suratnya. Jangan sampai ditegur oleh pengajar, malu kita. Pertanyaannya gini, ini kan yang menyentil hati nurani Pak Irwadi begini. Pak Irwadi ada dalam ruangan Zoom ditanya, misalnya Pak Mustaqim, biasanya kan kalau diklat kan pakai dasi enggak?
Pakai Bu. Nah, bisa dia jawab, Mustaqim jawab. Kemudian, oh Pak Mustaqim kok enggak pakai dasi? Nah, tuh gimana lah? Ditanya gitu sama pengajarnya. Nah, merah mungkin Pak Irwadi nanti kan. Nah, Pak Irwadi sebagai penyelenggara penanggung jawabnya merah nanti mungkinnya. Jadi dia enggak menyatakan Pak Mustaqim salah, tak nak pakai dasi, bukan gitu dia nanyanya. Kalau diklat biasanya pakai dasi enggak? Pakai Bu. Oh Bapak kok enggak pakai ya? Tuh halus deh. Halus deh nanyanya, tapi dia nempeleng kepala kawan. Oke, itu yang harus kita patuhi. Nopi kemana Nopi nih? Belakang. Oke, baik. Selanjutnya. Saya kira udah habis ini yang saya sampaikan kesepakatan itu, dan sekali lagi kami mohon kepada kawan-kawan, tolonglah kita sama-sama menjaga nama baik pemerintah Kabupaten Sambas, karena kegiatan pelaksanaan Latsar Blended Learning seperti yang Anda ikuti saat ini adalah kegiatan pertama kali di Kabupaten Sambas dan pertama kali di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Jadi kita ini pertama kali melaksanakan, tolong dijaga nama baik kita supaya nanti ke depan kita diizinkan lagi. Nah, kalau kita tidak betul mengadakan kegiatan, kita tidak diberikan izin untuk melaksanakan ini lagi. Jadi harapan kita semua, dan bawalah nama baik kita semuanya, nama baik peserta juga dan panitia semuanya. Sekira itu yang dari saya. Kemudian nanti selanjutnya dimohon kepada Pak Irwadi selaku Kasubit Diklat untuk memberikan pencerahan, arahan terkait dengan jadwal, kemudian sinkronus, kemudian bimbingan RA dan sebagainya, bagaimana mau bimbingan RA. Jadi kalau bisa nanti bimbingan, kalau bisa jangan kursnya lah yang minta bimbingan. Ya bimbingan kapan bimbingan? Sahurnya peserta minta, Pak kapan bimbingan gitu. Jadi jangan terbalik. Jadi kuat-kuat ke kursinya nak bimbing gimana ceritanya. Sekira demikian, selanjutnya dimohon ke Pak Irwadi untuk memberikan pencerahan terkait dengan agenda-agenda pelaksanaan kegiatan yang akan dilalui oleh adik-adik semuanya. Kepada Pak Irwadi dengan normal Pak, disilakan Pak. Oh, internet. Baik, terima kasih Pak Alfiandra atas kesempatan yang diberikan. Baik rekan-rekan, apa suara saya bisa didengar dengan baik ya? Kalau bisa didengar silakan acungkan jempolnya. Oke, baik, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai melaksanakan pelatihan Latsar ini yang memasuki dalam tahap distance learning yang kita mulai besok, kami berkepentingan untuk memberikan sedikit petunjuk atau arahan kepada rekan-rekan agar rekan-rekan CPNS peserta Latsar dapat mengikuti pelatihan e-learning ini dengan sebaik-baiknya. Kita berharap pelatihan ini dapat sukses dilaksanakan, diikuti oleh seluruh peserta Latsar. Apa saja yang harus dilakukan oleh setiap CPNS atau peserta Latsar selama mengikuti e-learning ini? Setidaknya ada 6 poin yang harus Bapak Ibu ikuti selama distance learning ini. Yang pertama adalah mengikuti pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Ya, pembelajaran ini telah kita jadwalkan, Bapak Ibu, kami harap sudah mengakses aplikasi Kolabjar LMS yang telah dibangun oleh LAN. Jangan lupa nanti para peserta sudah mengecek kembali biodatanya di situ. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa pengisian biodata di situ harus mengacu kepada SK CPNS yang Bapak Ibu terima ya. Jangan sampai ada yang berbeda.
Kalau memang di SK itu Bapak ngerasa ada yang salah, ya silakan konfirmasi dulu ke kami di BKPSDM, salahnya di mana. Tapi kalau sudah benar, berarti yang di Kolabjar itu harus mengacu kepada SK CPNS yang Bapak Ibu pegang. Kemarin soalnya saya ada menemukan di kelas ini yang menulis instansi itu dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, jangan sampai keliru ya. Karena instansi kita adalah pemerintah Kabupaten Sambas, bukan kementerian. Kalau instansinya kementerian, karena mungkin Bapak Ibu ngerasa guru barangkali ya, dikira bahwa instansinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bukan, kalau itu berarti instansi pemerintah pusat. Ya, mohon nanti masing-masing peserta untuk mengecek kembali biodatanya di Kolabjar. Karena itu biodata tersebut nanti akan tersimpan di sertifikat Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan pelatihan ini. Silakan nanti setelah pertemuan ini dikoreksi masing-masing datanya, pegang SK-nya, seperti apa yang sebenarnya di dalam SK biodata kita. Kemudian seperti saya sampaikan bahwa yang pertama harus Bapak Ibu ikuti yaitu pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Silakan dilihat nanti jadwalnya di Kolabjar tersebut. Kapan jadwal sinkronus, kapan jadwal asinkronus. Kemudian Bapak Ibu juga harus membedakan istilah sinkronus dan asinkronus. Karena di dalam e-learning itu ada dua istilah, sinkronus dan asinkronus. Apa ini maksud dengan sinkronus? Artinya adalah pelaksanaan pembelajaran yang waktunya itu disinkronkan. Seperti kita saat ini, bahwa kita akan mengadakan pertemuan dari jam 9 sampai jam 11 gitu ya. Jadi pelaksanaan pembelajarannya ya di jam 9 sampai jam 11 itu. Setelah itu tidak ada dilakukan pembelajaran lagi. Beda halnya dengan asinkronus. Asinkronus waktu belajarnya itu diserahkan kepada Bapak Ibu. Ya, diserahkan artinya dalam hari itu misalnya Bapak disuruh membaca materi oleh pengajar dalam hari itu, tapi waktunya tidak harus misalnya tidak harus jam 7, tidak harus sama-sama jam 7, itu bebas, tetapi dalam satu hari itu gitu. Misalnya waktunya kan kalau kita jadwalnya misalnya dari jam 7.30 sampai jam 3, bisa Bapak bacanya jam 10, bisa jam 11, jadi tidak harus sama waktunya. Jadi asinkronus, jadi tidak disinkronkan waktunya gitu. Itu bedanya sinkronus dan asinkronus. Dan barangkali apabila misalnya materi udah di-upload oleh petugas, mulai saat ini juga Bapak Ibu udah bisa baca-baca materi, atau kalau videonya udah bisa diakses juga. Beda halnya mungkin dengan kuis. Kalau kuis, tugasnya kuis barangkali harus diselesaikan pada hari itu juga. Ya. Kemudian untuk sinkronus nanti kita semuanya bentuknya adalah pertemuan Zoom meeting per kelompok. Ya. Nanti penulisan di jadwal untuk sinkronus kami karena itu per pengajar, jadi bisa jadi kelompok 1 dan kelompok 3 itu kami berikan satu jadwal, tapi jadwal pelaksanaannya nanti disesuaikan dengan jadwal yang kami bagikan. Misalnya kelompok 1 dari jam 7.30 sampai jam 9.45. Ya. Kemudian kelompok 3-nya ya, kelompok 3-nya dari jam 10 sampai jam 12.15 gitu. Jadi walaupun di jadwal itu kami bikin jadi 7.30 sampai 12.15, tapi itu pada prinsipnya nanti terpisah sesuai dengan jadwal yang telah kami share di surat pemanggilan kemarin. Jadi harap itu menjadi perhatian bahwa kelompok 1 dan 2 ya, kelompok 1 dan 2 mulainya di pagi hari mulai dari jam 7.30, sedangkan 3 dan 4 mulai dari jam 10.
Itu untuk pelaksanaan asinkronus. Untuk pelaksanaan sinkronus. Beda halnya dengan asinkronus, nanti Bapak cuma mengakses, Bapak Ibu mengakses materi yang telah disediakan oleh pengampu materi. Nanti apabila materi belum di-upload oleh pemateri, Bapak Ibu bisa mengingatkan kepada pemateri, disampaikan saja bahwa Bu atau Pak, materi untuk ini, untuk misalnya tanggal 20, untuk materi wawasan kebangsaan belum diupload, kami belum bisa mengakses materi, nanti disampaikan aja ke tutornya, itu enggak masalah, silakan dijalin komunikasi. Jadi kami menyarankan di sini nanti kepada setiap kelompok, itu kan ada 4 kelompok, masing-masing membuat entah grup WA atau grup Instagram, nanti tutornya dimasukkan juga situ, ya, tutornya atau pengajarnya dimasukkan juga situ, sehingga ada komunikasi antara tutor dan Bapak Ibu. Misalnya ada permasalahan dalam kolabjar, tidak ada materi yang tidak bisa diakses, atau ada tugas yang tidak bisa diupload, bisa dikomunikasikan. Jadi kita antisipasi juga, karena ini kolabjar kan sifatnya nasional, kadang juga tidak semuanya bisa berjalan dengan mulus, ya. Kadang ada kendala juga. Jadi apabila ada kendala tersebut seperti itu, proses pelatihan tetap kita laksanakan. Silakan materi bisa di-share melalui grup WA yang telah ada atau seperti apa gitu. Nanti ada permasalahan silakan dikomunikasikan baik kepada kami maupun kepada tutornya. Kemudian yang kedua, kewajiban dari masing-masing peserta adalah mengisi absen pagi dan absen sore, ya. Harap diperhatikan nanti jam berapa untuk absennya, nanti ada penjelasan di dalam aplikasi Kolabjar itu kapan absen pagi dan kapan absen sore. Jadi absen dilakukan sesuai dengan jadwal yang ada, ya. Misalnya hari libur, ya, kalau hari libur di jadwal itu kosong, ya nggak usah absen, ya. Jadi disesuaikan aja dengan jadwal yang ada. Apabila ada jadwal sinkronus, ada jadwal asinkronus, ya silakan absen. Tapi kalau tidak ada, ya nggak usah absen, ya. Kemudian pada saat e-learning ini dilakukan juga evaluasi akademik, yaitu evaluasi akademik yang kedua. Silakan dicek nanti jadwalnya kapan di aplikasi. Masing-masing peserta harus pada jadwal yang bersangkutan harus sudah menyelesaikan evaluasi akademik, ya. Akan dilakukan penilaian nanti bagi yang tidak mencukupi nilai lulus akan diberikan 1 kali remedial, ya. Remedialnya hanya 1 kali. Jadi hati-hati, hanya diberi peluang remedial 1 kali, remedialnya harus diselesaikan sebelum masuk ke dalam jadwal pembelajaran klasikal. Ya. Oke. Itu untuk evaluasi akademik. Saya berharap kepada peserta untuk evaluasi akademik MOOC udah bisa menyelesaikan, ya. Karena sebenarnya untuk bisa maksimal melaksanakan pembelajaran di e-learning ini memang peserta harus sudah mempelajari semua materi yang ada di dalam MOOC. Kami berharap peserta sudah mengikuti evaluasi akademik, apalagi kalau sudah bisa menyelesaikan dengan nilai yang baik, langsung submit saja. Itu evaluasi terkait dengan evaluasi akademik. Kemudian peserta, saya ingatkan di sini, pada saat pembelajaran sinkronus, ya, para pengajar akan menilai sikap dan perilaku Bapak Ibu.
sikap dan perilaku Bapak Ibu akan ditilai ya selama pembelajaran e-learning ini. Untuk angkatan 1 nilainya sudah masuk malah ke kita dari pengajar. Jadi pengajar memberikan penilaian, nanti dari kami juga akan memberikan penilaian. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Alpiandra tadi agar diperhatikan betul, jangan sampai ada permasalahan-permasalahan sepele dapat mempengaruhi nilai Bapak Ibu gitu. Sangat namanya Bisa hanya cuma pakai titik, kemudian namanya titik dan sebagainya. Sekali diubah, coba ubah model lain atau sekian. Tidak bisa. Kami ingin Anda itu bisa semuanya gitu ya. Kami ajari sekarang gitu ya. Siap. Jadi momen kita sekarang ini sambil belajar. Contohnya Bu Sophia belum bisa sama sekali sampai sekarang. Nah, kawan ngajari supaya bisa gitu ya. Gitu. Siap, Jadi itu tata tertibnya bisa kami ubah dan tidak mengurangi maknanya. Intinya peserta bisa gitu aja. Satu. Kedua, intinya peserta itu bisa memahami perintah dari atasannya. Gitu. Kalau Bapak misalnya diperintahkan A lalu ke B, salah jadinya. Kan gitu. Iya Pak. Nah, terus pertanyaan Habibie kan gini, saya tahu maafnya, Pak kalau gue percuma dibuat aturan itu. Nah sekarang itu, yang namanya aturan itu kan bisa berubah menyesuaikan kondisi dan zaman. Gitu Pak. Iya Pak. Jadi intinya kami ingin Anda itu respon, ini kan kita diklat ini Pak, Iya, Pak. pelatihan dan latihan. Gimana kami mendidik Anda itu bisa respon perintah atasan, nanti waktu tugas, bagaimana Anda itu melaksanakan perintah panitia, kemudian mematuhinya gimana. Nah inilah responnya. Tanggap enggak? Saya berikan 2 menit tadi, selesai enggak? Kan ya. Ini latihan nih Pak. Iya Pak. Nah, jadi terus di dunia kerja gimana? Di perintah kepala dinas kerjakan enggak? Disuruh kepala sekolah kerjakan enggak? Jangan disuruh kepala sekolahnya buat penilaian murid supaya enggak tahu cari nilai misalnya. Bagaimana? Gitu. Siap, Misalnya Pak. gini, misalnya Sophia guru berikan penilaian esai. Sekarang kepala sekolah minta, Bu Sophia saya minta yang multiple choice, ABCD gimana nilainya? Nggak bisa deh karena tahu cuma esai. Nah, maksud kita Bapak dan Ibu saudara semuanya waktu latihan ini bisa semua ya gitu ya. Gitu kan maksudnya. Iya Pak. Oke. Siap, Oke, Pak. makanya sampai sekarang Sophia belum bisa tuh. Sampai dapat Bu Sophia. Kalau enggak dapat nih enggak sampai bergerak kita nih. Makasih Hari Pak ini penjelasannya. ya sama-sama ya Habibie. Hari ini kami habiskan waktu untuk Anda. Mohon izin bertanya, Pak. Kenapa Bu? Mohon Mohon izin Bapak Alfiandra. Yang 3 ya ke garis titik 3. Tadi Mustaqim udah ngomong tadi. Ibu dengar enggak dengan kawan tadi? Sarannya. Ulangi ya Mustaqim. Ibu klik yang ada titik 3G ya. Udah Ibu klik ke belum? Ada enggak tulisan rename di sini? Ada enggak tulisan rename di sini? Kalau bahasa Indonesianya ya ubah nama. Ah, jadi ada enggak? Oh, iya. Ada. Udah. Ah, Ibu klik. Ada, Pak. Ibu klik. Oh iya. Udah, Bu? Oh iya. Dapat, Bu. Dapat, Pak. Alhamdulillah. Dapat. Mohon izin Bapak Oke, Pak. Alfiandra. Nomor kelompok 4, nomor urut 5 atas nama Epi Sukarsih sedang berada di waiting room karena dia merubah nama melalui logout Zoom. Oke, biarkan aja, tunggukan saja, biarkan dulu Bu. Baik. Oke, nomor kelompok berapa tadi? 403 Nurbaiti. Mana 403 Iya, mana? Pak. Iya, Ibu dengar nggak saya ngomong tadi? dengar, Pak. Nah, terus Ibu tambah segi ya. Mana rubah gak? Ubah. Gampang, Pak, ngubah. Gampang tapi enggak mau dari tadi. Dah, Pak. Salah. Buatlah lu.
Triulan, mana triulan? Ya. Triulan, mana triulan? Iya, Pak. Banyak lalu garis miringmu yang stripmu tuh. Betul ya, Dok? Kelebihan satu tuh. Betul ya, Dok? Sampai berapa? Sampai rumah tiganya itu, betul ya, Dok? Angkatan 3 per absen 3. Itu mata saya yang salah di stripnya itu. Tolong. Ada stripnya ya. Angkatan 3 nomor absen 3, Pak. Betul ke? Iya. Stripnya terlalu banyak, Bu, triulan. Stripnya uang 3 ulan. Ulan. Romawi ya. Udah. 2G mana? Bukan ini. Udah? Masih belum berubah ulan. Baik, sambil nunggu ulan, triulan Purnawasari SPD. Jadi kenapa kami lakukan ini semua? Karena kami ingin Anda semua itu menjadi orang yang teliti. Satu, karena di dalam materi kegiatan pembelajaran Anda itu ada yang namanya aneka akuntabel, etika, nasional, dan sebagainya. Salah satunya itu adalah ketelitian. Jadi kalau misalnya Anda buat SPJ nanti, supaya tidak salah lagi. Jadi tidak salah, jadi ada harus teliti. Itu intinya sebenarnya. Jadi tidak lain tidak bukan, mungkin ada yang berkomentar, ya salah sedikit ya punya masalah. Tapi kalau cerita duit masalah sedikit aja masuk penjara. Nah ini teknis daripada kegiatan pembelajaran kita semuanya. Itu kaitan dengan mengubah nama. Nanti masuk sesuai dengan nomor ini pada saat kegiatan berlangsung. Jika Anda tidak menuliskan kode seperti ini, tidak akan kami admit. Jadi sama dengan kawannya satu orang masih di ruang tunggu. Karena keluar tadi, itu kami penalti, tidak boleh masuk. Itu kaitan dengan mengubah nama. Baik, sekarang udah mengubah nama semua. Kemudian kedua, saya ingin menyampaikan bahwa evaluasi terhadap semua kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, masih ada yang tadi beberapa hal kaitan yang Pak RW disampaikan, misalnya backgroundnya dan sebagainya. Kemudian kenapa ini dilakukan? Karena kami di sini mau rekod, kami rekam semuanya. Dan tadi kena mati lampu, mudah-mudahan berhasil. Nanti kami jadikan YouTube, biasanya gitu, dibuatkan YouTube-nya. Oleh karena itu, kalau tidak seragam, tidak bagus. Ini sebagai contoh, misalnya tadi atas nama Endang, gelap mukanya tidak nampak. Kami tidak tahu siapa itu, Endang ke, siapa ke, Endang Estorina ke, atau peserta ke, atau adiknya ke, atau siapa, tidak nampak. Satu. Kedua, Nopi sering keluar masuk, sering hilang. 3, Mustaqim, blur mukanya. 4, Sri Reniarti, itu background tidak datar soalnya tuh. Itu nampak belakang tidak datar tuh. Kemudian si Rindi Imam, itu mohon berbenah nantinya sehingga nanti bagus kelihatannya. Jadi untuk ke depan pelaksanaan lebih bagus dan kami tidak ada lagi yang teriak-teriak seperti ini pada saat kegiatan berlangsung. Kemudian sebelum saya akhiri barangkali ini gimana nih mau yang kelompok 1 dan 3 bagaimana tadi? Mohon izin nih, Dok. Yep. Dok. Bahwa kelompok itu harus membuat 2 kelompok di kelompok Anda.
Kemudian di kelompok Endang juga harus membuat 2 kelompok. Nah, mau bagaimana nih Pak Edi? Mau nanti diskusinya atau mau dibahas sekarang atau seperti apa? Ini kami sarankan kepada Pak Dr. Edi nih, karena nomor paling atas Pak Edi nih. Mau seperti apa Pak Edi? Nanti aja Pak diskusinya Pak. Nanti diskusinya. Oke, baik. Bu Endang? Mau Ya, seperti apa? nanti. Iya, nanti Nanti. didiskusikan Oh, lagi ya. Oke, enggak apa-apa. Tahun depan pun enggak apa-apa ya. Oke. Baik, sebelum saya akhiri kegiatan ini, saya berikan kesempatan kepada adik-adik semuanya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini mumpung ada Pak Irwadi masih sini, kaitan dengan apakah tugaskah dengan jadwal dan sebagainya. Kami beri kesempatan. Tinggalkan deh. Tunggu aja kalau dia nyolong lah. Jadi untuk kelompok 2 dengan kelompok 4 tuh nak dibagi, bila kita nak baginya? Kita juga ke? Kelompok juga ke? Kali ya. 1 dan 3. Kelompok 1, kelompok 1. Kelompok 3 ya? Yang kelompok 4 daan ke hating. Daan ya. Kali selain soalnya 1 dengan 3, kelompok 4. Kelompok 1 dan 3 dapat 100.000 orang. Kelompok 4 sean. Dengan kelompok 1 sean. Tadi perintahnya sih kelompok 1 sampai 3 karena disesuaikan dengan tutor. Kayaknya tutor Nah. kelompok 2 sampai 4 deh si anak perintah sih. Salah. Kelompok 2 dengan 4 sean. Salah deh. 1 dengan 3 100.000 orang. Oh, berarti bukan 1 sampai 3, 1 dengan 3, 2 dengan 4. Iya. Iya. Pendengarannya sih gitu tadi, soalnya disesuaikan dengan tutor. Kalau Ada yang jelas. Nanti kalau ditanyakan nanti ditanyakan lagi untuk 2 dengan 4 ya. sampai 3 aja. Tanyakan lagi deh kalau saya nanya. Amat sedikit mana? Amat sedikit Dok. Dengan Bu Rina. Ada. Ada ya. Kalau ada Amat. tabnya pindah masuk ke HR. Apa yang ditanyakan? Bapak dan masuk. Amat kan dan masuk Amat. Halo. Halo. Wadi, halo. Pak, Nah, apa yang nak ditanyakan tadi teh? cari nama. Kelompoknya Pak yang Halo Pak. Yang perlu dibagi kelompoknya ya, iya Pak. Oke. Udah ngecek nama pengajarnya belum masing-masing? Kelompok 1 tutornya siapa? Udah. Belum masuk kelompok. Kelompok yang udah tahu. Kelompok 1 tutornya siapa namanya? Untuk agenda 1. Satu Ya, Bu Yati, Pak. Kalau di jadwalnya Bu Yati deh. Bu Yati. Agenda 2. Agenda 2 Jariar. Bu Sofiati. Yati. Nah, kita punya nih. Oke. Jadi nanti sebenarnya untuk yang pembagian kelompok untuk tugas tuh khususnya untuk tutornya yang atas nama Ibu Sofiati. Oh, Ibu Sofiati. Ya. Nah, itu kelompok berapa aja? Kelompok 1 dan kelompok 3 kan ya? Kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 1 dan 3, Pak. Iya.
Jadi yang perlu dipecah lagi kelompoknya ya untuk yang pengajarnya, tutornya atas nama Ibu Sopiati ya. Makanya hanya kelompok 1 dan kelompok 3 aja. Nah, itu yang udah kita dapatkan informasi. Kita belum tahu dari tutor yang lain ya. Oke. Udah jelaskan ya. Selain itu ada lagi kira-kira yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Pak, untuk mentor ya Pak, apakah harus kepala sekolah atau boleh rekan guru yang lain? Dan untuk surat penunjukannya ya, apakah kita buat seorang atau dari dinas atau BKD yang membuatnya Pak? Baik, mentor pada prinsipnya adalah atasan langsung peserta, ya, atasan langsung peserta. Jadi apabila atasan langsung pesertanya berhalangan, barulah dilimpahkan ke yang lain, gitu, ya, baru dilimpahkan ke yang lain. Untuk surat penunjukannya di masing-masing perangkat daerah, kalau untuk sekolah ya kepala sekolah aja yang itu, ya enggak apa-apa dia menunjuk dirinya sendiri sebagai mentor ya. Beda dengan surat tugas, kalau untuk yang guru-guru nanti suratnya langsung sekaligus dari dinas pendidikan ya. Gitu juga dengan untuk yang di lingkungan dinas kesehatan, nanti dinas kesehatan lah yang menerbitkannya, walaupun yang bersangkutan misalnya tugas di puskesmas atau tugas di rumah sakit ya, tapi nanti yang menerbitkan surat tugasnya adalah dinas kesehatan ya. Nanti surat-surat surat pemanggilan juga kita sampaikan nanti ke masing-masing perangkat daerahnya. Oke, Pak. Pak, saya Pak. Silakan Bu Hairunisa. Pak, saya mau nanya yang di distance learning, agenda 1 asinkronus kan udah mulai besok Pak asinkronus. Iya. Iya, tugasnya apa Pak? Di sini kan mandiri Pak. Oke, untuk asinkronus nanti silakan Bapak Ibu lihat jadwal. Di jadwal itu kan ada apakah nanti yang di-share itu adalah, yang di-upload adalah pengajar itu apakah file PDF, ya, file PDF, berarti Ibu harus membaca materi yang disampaikan, kalau yang di-share itu adalah file PDF. Kemudian apabila yang di materinya adalah berbentuk video, berarti Bapak Ibu harus menonton video tersebut, ya. Kemudian apabila yang di jadwal sinkronus materinya adalah kuis, berarti Bapak Ibu harus menyelesaikan kuis tersebut pada hari tersebut ya. Harus diselesaikan. Kemudian apabila materinya adalah tugas, ya silakan dikerjakan tugasnya. Nanti kapan batas waktu penyelesaian tugasnya atau kapan batas waktu mengupload tugas tersebut ke aplikasi, itu waktunya nanti yang mengaturnya adalah tutornya. Kadang di dalam mereka memberikan tugas di aplikasi itu udah dicantumkan, atau di aplikasinya udah dicantumkan kapan tugas itu harus disampaikan, harus minimal diupload kapan paling lambat. Nah itu nanti itu. Kalau tidak diberinya batasan di aplikasi tersebut, silakan ditanyakan ya. Silakan ditanyakan kepada tutor tersebut, ya. Berarti Pak, kalau dia berbentuk PDF atau yang lain, berarti besok lah mulai di-share di grup Telegram ya Pak? Bisa aja udah di-share-nya hari ini atau nanti malam atau kapan gitu. Berarti di Telegram ya Pak? Di Kolabjar, di Kolabjar. Oh, di Kolabjar. Ya, di aplikasi Kolabjar. Nanti silakan dilihat apakah udah diupload atau belum, itu bisa dicek. Ya. Oke, ada yang lain? Kalau Ibu Hairunisa udah jelas belum?
Jelas, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lain barangkali? Mohon izin atas nama Yesi tadi belum mengganti nama. Baik, kawan-kawan. Berhubung tadi putus, jadi mungkin udah banyak yang keluar ya. Masih ada kan nih? Atau keluar semua nih? Untuk kelompok 1 ada 8 orang, untuk kelompok 2 ada 9 orang, untuk kelompok 3 ada 10 orang, dan untuk kelompok 4 ada 7 orang. Berarti sisanya kawan-kawan berarti ada yang keluar. Jadi yang keluar tadi tidak di-admit oleh host. Jadi karena untuk mengingatkan kepada kita semua supaya kita lebih tertib di dalam mengikuti Zoom meeting. Jadi tidak ada yang keluar masuk. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengingatkan kepada Anda semua untuk mencari posisi atau sinyal yang bagus. Jadi silakan nanti siapkan sinyalnya, beli dulu di warung, beli 2 keranjang banyak-banyak supaya bisa stoknya banyak. Ya. Baik, kawan-kawan. Kita sekarang coba untuk simulasi, kita pindahkan peserta ke kelasnya masing-masing. Jadi nanti kalau nomornya tidak sesuai dengan formatnya, berarti Anda ditinggalkan di waiting room. Sekali lagi, Anda tidak bisa diangkut kloternya. Kalau kodenya salah, berarti tidak bisa terbawa. Oke, kita sepakat ya. Oke, nanti kita pisahkan. Kita ceraikan 1, 2, 3, dan 4. Kita coba diangkut dulu. Oke, baik. Kami persiapan dulu untuk memindahkan Anda di masing-masing kelompoknya. Silakan Mbak Host. Sudah Bapak Alfiandra, tinggal kita masukkan kelompoknya ke kelasnya masing-masing. Baik, saya akan memindahkan kelompok 1 atau kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, dan kelas 4 ke kelompoknya. Jadi satu kelas berisi 10 orang.
sudah Bapak Ganda. Tapi Nomor 5 belum satu orang tinggal. nomor 3 ya, mungkin masalah jaringan. Jadi di situ tinggal kita bertiga. Pak Bos masuk ya langsung ke kelompok-kelompoknya ya atau Bang Her juga? Pak Bos mau kelompok Bang Herwadi sibuk ya. Kalau sibuk, kalau live silakan Bang Herwadi. Nah, Pak Bos kayak masukkan ke satu. Oke. Makanya Pak Bos jelaskan di kelompok 1, itulah kelasnya. Masukkan lah. Out lah. Oke. Saya izin live ya Pak Bos ya. Oke, Abang nak tinggalkan ya ayah ke? Abang nak masuk ke kelas ke? Biar cepat. Abang nak masuk ke kelas. Tadi Pak Bos ya udah suruh ngelip tadi ya. Lama lah Bang, 1, 2, 3, 4 tuh. Udah HP weh. Ya astaga. Lah dah, Abang ke kelompok 4 ya. Abang ke kelompok 4, Yaya ke kelompok 3. Kalau Pak Bos juga kelompok. Sip ke? Iya. Padahal kan di kelasnya ya Bang ya. Iya. Dan sudah nak menghajuk lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang nangis. Mas Pupa tuh teng anak teh mukanya teh. Berarti latarnya yang perlu perlu dicari latar yang solid Bu, enggak ada yang apa namanya? Oh, jadilah tadi kepada yang terhormat terlatih Kalau berubah deh tuh udah. Bagus. Ibu Mas Pupa, cari latarnya yang solid, yang penting solid dulu, kemudian dilakukan setting ulang bahwa dilakukan setting ulang gitu ya. Iya. Tadi bagus kan deh berubah. Kemudian upayakan yang juga jangan sampai kita membelakangi cahaya ya. Upayakan kita itu di depan cahaya, enggak gelap. Di kelompok itu udah menyelesaikan evaluasi akademik MOOC belum? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Sudah, Pak. Udah. Semua. Ada yang belum enggak? Udah. Enggak ada ya, berarti udah semuanya ya. Oke, berarti nanti ikuti materi dulu, kemudian untuk evaluasi akademik di e-learning ini bentuknya adalah studi kasus. Nah, jadi pahami betul nanti teori-teori yang ada di materi untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada ya. Baik, agenda 1, agenda 1, saya ingat. Udah tahu belum? Udah dapat di emosi. Agenda 1 itu apa? Wawasan kebangsaan. Dan juga bela negara. Sama mata pelatihannya. Sama agendanya. Perilaku bela negara. Ya, oke. Sikap perilaku bela negara. Di dalam agenda 1 ada 3 mata pelatihan. Yang pertama wawasan kebangsaan.
Kemudian isu aktual ya. Kemudian ketiga analisis isu apa ya? Kontemporer. Saya masih ingat. Analisis isu kontemporer. Tuh, analisis isu kontemporer. Kemudian yang ketiga? Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara. Oke. Kalau agenda 2 apa namanya? Agenda 2 nilai-nilai dasar PNS. Nilai-nilai dasar PNS. Ada berapa mata pelatihan? 5, Kak. Apa aja tuh? Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik. Buka Telegram, ada Pak Habibie Gerutapinnya. Kak Deti. Oke, kalau mata pelatihan di agenda kedua, biasa disingkat dengan aneka. Ya, dari aneka lah judulnya bisa kita A berarti akuntabilitas, E etika publik, aneka, AN ya, N nasionalisme, nasionalisme, E etika publik, K komitmen dan A anti korupsi. Kemudian agenda ketiga apa? Sudah dipilih Pak, kedudukan dan peran PNS dalam rangka NKRI. Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Ada berapa mata pelatihan? Oke. Berapa aja ya? Kalian apa? Manajemen ASN. Sekali lagi juga pulang ke Board of Government. Sama etika publik ya. Nah, jadi Kalau agenda keempat apa ya? kami usahakan akan Habituasi. Habituasi. Apa ya? Apa itunya? Mata pelatihannya? Konsep aktualisasi dan edukasi. Kalau begitu, Penyusunan dan penyajian rancangan aktualisasi. Oke. Di agenda habituasi lah nanti yang banyak waktu bagi Bapak Ibu nanti harus di habituasi. Salah satunya adalah aktualisasi, merupakan agenda dari habituasi tersebut. Dari merancang rancangan aktualisasi tersebut sendiri, dan sampai ke evaluasi laporan aktualisasi itu merupakan rangkaian dari agenda habituasi. Sumber-sumbernya ya dari materi-materi yang telah kita terima. Nanti peserta akan disuruh untuk memilih isu aktual yang ada di masing-masing unit kerjanya. Bagaimana cara mengidentifikasi isu aktual? Ya, inilah makanya ada analisis isu kontemporer tadi ya, materi pelatihannya. Kemudian yang dicari adalah masalah. Masalah kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan agenda ketiga, kaitannya apakah kaitannya dengan manajemen ASN, all government, atau kaitannya dengan agenda ketiga yang satunya lagi apa? Etika publik ya. Ya. Oke. Itu nanti yang menjadi fokus dalam agenda habituasi. Jadi habituasi nanti walaupun di agenda sendiri, tapi nanti pembahasannya atau isinya merupakan rangkaian dari agenda 2 dan 3 pada umumnya, agenda 2 dan 3. Kalau agenda 1, masalah sikap dan perilaku bela negara, nanti itu kaitannya dengan
penilaian sikap dan perilaku Bapak Ibu ya. Oke, pada kesempatan itu ada enggak yang ingin ditanyakan terkait dengan persiapan pelaksanaan e-learning nih? Oke, mungkin udah paham semuanya kali ya, udah nanya dari kawan-kawan yang sebelumnya. Atau yang kedua, mungkin belum tahu tuh ya, belum berjalannya, jadi si A yang tanyakan belum tahu apa masalahnya nanti gitu kan ya. Nah, belum dapat gambaran, yang penting jalan aja dulu. Yang penting persiapannya aja, kalau kita persiapannya seperti apa yang kita sampaikan tadi, yang enggak bosan-bosannya kita ingatkan bahwa kita pada prinsipnya pembelajaran secara e-learning I adalah elektronik ya, elektronik artinya menggunakan listrik. Menggunakan listrik artinya harap waspada dengan jadwal yang dikeluarkan oleh PLN. Kalau memang ada kejadian insidentil, mati lampu atau apapun terkait dengan listrik tadi, segera untuk mencari solusi ya, jangan tinggal diam, tapi berupayalah informasikan ke kami, lapor ke kami, kemudian misalnya kalau memang ada daerah yang tidak jauh, ada yang tidak mati lampu, segera kejarkan di situ, gitu ya. Karena pernah di angkatan sebelumnya ada seperti itu, sehingga memang ada sebagian besar waktu yang tidak bisa diikutinya karena permasalahan tersebut. Yang ditanyakan oleh pengampu materi adalah upayanya seperti apa gitu. Jadi artinya tetap ada penghargaan lah ya terhadap upaya yang kita lakukan, tapi upayakan juga jangan sampai kita tidak mengikuti pertemuan itu dalam waktu yang cukup panjang. Kedua, terkait dengan sinyal, ya itu secara berulang-ulang terus kami ingatkan, walaupun ya seperti Bapak dan Ibu ketahui, seperti kita pelaksanaan kita hari ini pun kita kayak kami di kantor juga mengalami beberapa kendala karena hal-hal teknis seperti itu tidak juga bisa kita hindari ya kalau memang ya faktornya dari faktor internal. Tapi kami sudah berupaya pada kesempatan ini pun kami berupaya juga mencari koneksi khusus atau koneksi tersendiri khusus memang untuk kegiatan laksar ini karena kita tidak ingin ada interupsi ataupun gangguan-gangguan dalam pelaksanaan laksar yang nanti diikuti oleh Bapak Ibu. Gitu. Oke, telah ada bersama kita Pak Alpiandra. Silakan Pak Alpiandra. Oke. Belum siap kayaknya Pak Alpiandra nih. Ini kawan-kawan yang lain ada berapa orang saat? 3 orang ya? Tidak ikut di ruangan ini. Ke mana nih? Apa masalahnya mereka? Kalau Bu Iin nih, kawan di sampingnya yang ikut ini juga kah? Ikut Zoom meeting juga kah? Iya, Pak. Oh, sama itu. Satu sekolah ya? Lainnya, Pak. Lain, Pak. Lain sekolah. Iya. Pak, saya nak nanya. Waktu angkatan 1 tuh ada Zoom dengan mentor, Pak. Ya. Kalau angkatan ya, betul. ada, Pak? Ada, Bu. Nanti akan kita informasikan, Bu. Kita sedang
nyeting karena waktu semakin masuk ke jadwal angkatan 3 nih makin makin sempit waktu kami mencari waktu luang untuk ngadakan Zoom meeting yang di luar jadwal latsar gitu. Makanya kita nanti carikan waktu kapan untuk mentornya. Kami upayakan sebelum pelaksanaan evaluasi akademik, sebelum pelaksanaan Zoom meeting, seminar evaluasi rancangan aktualisasi kita udah menyelenggarakan karena kalau mentor kan persiapannya untuk masuk ke agenda 4. Kita berharap sebelum masuk ke jadwal agenda 4 udah kita laksanakan gitu ya. Mentor. Ya, sama-sama. Oke, Pak Ibnu, ada yang ingin disampaikan? Ya sih Pak, udah ada Pak. Oh, udah ada. Kira nak sharing pengalaman ke APG. Oke. Bu Sri Renianti. Ibu di mana, Bu? Kesehatan di kantor. Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Boleh cerita pengalamannya waktu Bu ikut MOOC? Udah evaluasi ya Bu ya? Udah. Udah evaluasi. Tinggi ke rendah nilainya teh? 86. 86. Berapa kali evaluasi Bu? 3. 3 kali. 3 kali langsung disubmit? Udah disubmit. Sampai yang keempat Bu? Susah Pak. Apa? Susah, udah males, udah berpikir aja. Nah, yang lalu malas berpikir tuh, itu kita disuruh banyak berpikir Bu. Kita kerja itu disuruh banyak berpikir. Ya. Alhamdulillah dapat 86 Pak. Oh, iya. Udah 3 kali nyoba ya Bu? Iya. Oke, kalau yang lain, kalau Ibu Yuni gimana ya untuk emosinya? Saya dapat yang di kolom anak-anak nanya. Oke, nanti kami berharap untuk Ibu Yuni ya, kalau Ibu Sri Renianti untuk mengikuti Zoom meeting kalau udah sinkronus nanti pertemuan dengan tutor ya. Dicari ruangan yang itu ya Bu ya. Iya, yang Pak. memang untuk Ibu gitu ya. Ya, jadi kita berharap nanti tidak ada lagi misalnya orang siau-layau di belakang atau apa gitu ya. Kemudian latarnya pun nanti dicari yang dinding rate ya lah Bu. Kalau itu kan Ibu membelakangi pintu kan. Jadi pintu itu tidak bisa dijadikan latar jadinya. Ya. Supaya nanti tampilan kita maksimal nanti. Karena ya salah satu indikator performa kita juga Bu terhadap karena pengajar kita itu kan semuanya kan dari BPSDM provinsi, tentunya nanti mereka akan menyampaikan kepada pimpinan mereka di sana seperti apa pelaksanaan di Kabupaten Sambas ya. APG seperti disampaikan oleh Pak Alpiandra bahwa untuk Latsar di tahun 2021 ini Kabupaten Sambas adalah yang pertama sekalbar melaksanakan blended learning dengan e-learning ini.
Jadi tolong kita masing-masing menjaga performan kita di depan baik panitia maupun pengajar dari BPSDM provinsi. Oke, kalau Ibu Mas Pupa itu di mana? Di rumah ya, Bu? Iya Pak, di rumah Pak saya. Oh, di rumah. Di rumah. Iya. Nanti ini kayaknya masih ada lemah di pencahayaan Ibu nih, lemah di pencahayaan sehingga wajah tidak bisa terlihat dengan jelas. Gelap Pak ya. Jadi coba aja di pencahayaan ruangan ataupun pengaturan di aplikasi Zoom meetingnya bisa diatur Bu untuk cahaya yang rendah, nanti silakan dipelajari di pengaturan video ya, di video setting tuh nanti ada Iya di video setting. Ada tulisan adjust low light ya. Ada untuk memang pengaturan untuk yang pencahayaannya rendah gitu ya. Adjust low light bahasanya, bahasa Inggrisnya ya. Silakan dicek aja. Ya Pak. Oke. Wah, ini kayak Bu Nurbaiti ini bagus betul nih pencahayaannya ini ya. Nah, latarnya pun bagus jadinya kan. Namanya Epi Sukarsi itu bagus juga Bang nih. Di mana nih Bu Nurbaiti, di mana? Di rumah juga ya? Di rumah Pak, di rumah seorang. Di rumah seorang. Oke. Kalau Bu Epi? Saya di rumah Pak. Di rumah. Ini pakai WiFi atau pakai data seluler? Saya pakai WiFi. Pakai WiFi ya. Nah, alhamdulillah kalau ada kualitas IP biasanya kualitas jaringan internetnya lebih bagus biasanya. Walaupun namanya kendala teknis biasanya tetap ada juga ya. Cuma memang walaupun udah pakai WiFi nanti Ibu siap-siap aja dengan persiapan data seluler ya. Kadang ada saatnya WiFi yang bermasalah, nanti dipakai WiFi handphone malah bagus. Ada saatnya seperti ya. Jadi kita siap-siap aja dengan kemungkinan segala kondisi gitu ya. Mohon izin Bapak Herwadi, jika Ya. di kelompok sini sudah selesai, maka saya akan memasukkan ke kelas utama. Oke, ya. Silakan Bu, silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak Herwadi. Baik, adik-adik semuanya. Jadi, mari kita udah try out untuk membagi kelompok. Kemudian kami tadi memberi kesempatan kepada Anda semuanya untuk diskusi.
Kemudian tadi kelompok 3 sudah membagi kelompok kecilnya. Nah, saya kurang tahu ini kelompok 1 ini apakah sudah atau belum. Jadi seperti inilah nanti kegiatan yang akan berlangsung pada saat sinkronus nantinya. Tapi bedanya nanti di dalam kegiatan itu ada pengajarnya. Jadi Anda lebih bisa diskusi, tanya jawab dan sebagainya. Kemudian ada tugas-tugas dari pengajar nantinya. Jadi itulah kegiatan yang akan kita lalui. Dan sebelum saya akhiri, kami mengingatkan kembali kepada Anda semua, bagi yang mukanya gelap, blur, tolong untuk dibenahi atau berbenah. Silakan. Jadi sama yang dilakukan oleh Bu Rinawati kemarin, mereka latihan dulu. Gimana ngubah latar, ngubah nama, kemudian mana yang kabur nih, masih Bu Rindi, masih blur. Tolong Bu Rindi sampai awal sampai akhir masih blur, tidak ada perubahan. Jadi biasanya peserta itu kalau udah blur dari awal ini, dia mengubah, berusaha. Walaupun di akhirnya itu mereka itu udah bagus, tapi tidak selesai. Nah, Bu Rindi ini alhamdulillah dari awal tetap konsisten dengan menggunakan latar blur ini. Sampai akhir dia konsisten. Jadi terima kasih untuk konsistensinya Bu Rindi. Tetapi mudah-mudahan nanti konsistensinya yang lebih mantap lagi. Mas Pupa udah berubah, Sophia udah blur, Rianti dan sebagainya. Ini mudah-mudahan ke depan tidak seperti ini, kawan-kawan semuanya. Wati ini gelap, ini kurang cahaya Bu Leni nih. Nah, kurang cahaya, di mukanya tidak nampak. Jadi teman-teman tidak kenal namanya Bu Leni nantinya. Baik, baik. Saya berikan kesempatan 1 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya closing statement? Atau sudah cukup? Baik, baik kawan-kawan semuanya. Ada mau tanya? Baik, saya kira cukup untuk pertemuan pada hari ini dan harapan kami, harapan kita, dan harapan semuanya untuk kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Mohon maaf jika di dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan kepada peserta. Mohon untuk dimaafkan dari kami, dari saya, dari Pak Herwadi dan kru semuanya. Jadi hal-hal yang kurang berkenan mohonlah sudi untuk dimaafkan. Dan harapan kita semua untuk sukses, lancar di dalam pelaksanaannya nantinya. Terima kasih atas atensinya. Saya, Pak Herwadi dan kru seluruh tim kami untuk diri. Mereka kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak.